Satu, dua, tiga. Kembali lagi berjumpa dengan saya teknisi laptop Palangkaraya ya. Yaitu kali ini kita akan menjabarkan atau membahas kasus kerusakan, yaitu mati total sebuah laptop Lenovo. Oke. Lihat di sini serinya tidak tertera ya. Lenovo. Kita lihat juga di casingnya sini. Lenovo IdeaPad 320. Oke. Nah, di sini kasus kerusakan itu makin kita semangat panas bro. Pipin lagi lah ya. Jadi kasusnya di sini dia mati total ya, dan di saat dilakukan intinya ini sih sudah solved ya, sudah saya analisa sebelumnya ya. Karena kalau kita live untuk menganalisa, menggarap itu tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama ya. Mungkin nggak ada yang mau nonton kali ya, karena terlalu panjang. Jadi di sini saya akan terangkan kasus kerusakannya, yaitu mati total ya. Kemudian saat kita lakukan pengecekan seperti biasa, yaitu kita ukur dulu ya. Setelah dibongkar, ukur jalur 19 voltnya, atau Lenovo dia pakai 20 volt. Jalur 19 volt sistemnya itu aman. Waktu kita colok PSU, kita naikkan hingga sampai ke 16 volt, itu ada kenaikan di ampere, dan ya memang nggak terlalu tinggi ya, kurang lebih sekitar 0,1 sekian ya. Jadi ya rendah saja dia. Kita angkat sampai 19 volt pun tetap seperti itu. Dan saat seperti itu tentu saja itu adalah terjadinya konsleting, yang jelas bukan di jalur 19 volt ya. Karena kalau jalur 19 volt atau 20 voltnya itu yang short, pasti ampere itu akan langsung naik tinggi di saat voltase itu baru 2 atau 3 volt. Nah seperti itu. Jadi dari pengalaman, jadi memang ketika kita bekerja itu, pengalaman itu akan mempercepat ya pekerjaan kita, membantu sekali ya. Karena dari pengalaman itu kita akan bisa lebih cepat gitu kerjanya. Nah di sini pengalaman saya ya, ketika 0,1 sekian ampernya ya. Jadi intinya di sini sekitar 0,100 lah ya. Jadi ini nggak terlalu tinggi, tapi ini jelas ada yang panas gitu. Tapi dia nggak bakal membakar tangan ya. Jadi kita raba, di sini saya raba saja, dan ternyata ditemukan yaitu sini IC kode boardnya itu, di boardnya kodenya PU601 ya. Dan jenis IC-nya adalah SC8286BRC ya, yang mana di sini dia adalah penghasil tegangan 3 volt ALW ya. Oke, bisa dilihat. Nah, di sini ya. Jadi di sini ternyata 3 volt ALW-nya ini ya, itu short, konslet. Artinya di sini terhubung terhadap bulan. Namun kita lihat di sini ya, sesuai dengan boardnya itu dia ada jumper ya. Jumper seperti ini. Yang mana jumper ini bisa kita putus dengan cara membuang timahnya ya. Ini kita tinggal gosok dengan ini ya. Ini namanya Godwick. Jadi ketika kita gosok si jumper tadi dengan ini menggunakan solder tentunya ya, artinya akan terpisah. Kita perhatikan di sini ya. Di sini PJ602 ini itu ada kakinya, kaki 2 dan kaki 1. Jadi ketika kita lepas ya, hubungan mereka ini, maka kaki 1 dan kaki 2 ini terpisah ya. Jadi di sini kita merubah menjadi 2 sinyal. Jadi plus 3 ALW ini sudah terpisah dari plus 3 LWP ya. Ini untuk cara kita mempersempit ruang analisa ya. Nah,
Setelah ini dilepas, ternyata untuk kaki satu, yaitu yang terhubung ke plus 3 volt 3 VLW ini ternyata no shot. Jadi di sini wah, ini ibaratnya kayak seneng banget ya, karena bisa kita tahu kalau sampai yang shotnya plus 3 LW nya itu, maka dia akan mengarah ke chipset dan lain-lain ya. Dan ya, kebanyakan si chipsetnya mati. Nah, ya. Namun di sini ada, kita senang karena merasa ada harapan gitu ya. Oke, kita mundur lagi plus 3 LWP ini. Di sini ada, kita lihat 1 2 3 4 ya. 4 kapasitor. Nah, kemudian di sini ada PL 601. Jadi yang short sekarang yaitu di kaki 2 PJ ini ya, jalur plus 3 ALW underscore P sampai ke PL 601. Nah, di sini ya, alternatif kita sekarang untuk memperpendek lagi atau memperkecil ruang lingkup pencarian, yaitu PL6 kita, PL601 ini saya angkat ya. Jadi, saya angkat, kemudian yang terjadi adalah ternyata kaki satu, kita perhatikan PL ini lilitan, kaki satunya ini yang terhubung terhadap chip ya, kaki duanya adalah terhubung terhadap plus 3 LWP ya. Ini ternyata di kaki satu tidak short, di kaki dua short ya. Sedangkan kita lihat di kaki duanya ini memang ada jalurnya yang terhubung terhubung ke, tapi ini tidak terhubung langsung ya ke pipinya IC ini. Jadi ketika ini diangkat, ternyata yang short di kaki 2, yaitu kita lihat nih, ketika kita angkat ini terputus antara kaki satu dengan kaki 2. Jadi ketika ini diangkat ya, tinggal diukur, ternyata yang short di kaki 2, maka kaki 2 ini adalah jalur plus 3 LWP. Jadi di sini sudah sangat bisa disimpulkan ya siapa tersangkanya. Tersangkanya adalah di antara 4 kapasitor ini ya. Ini adalah kapasitor polar, kapasitor non polar atau kapasitor keramik ya. Nah, ini bisa dilihat ini ya, yang bukan yang besar ya, tapi yang di sebelahnya nih. Nah, ini kan ada 4 nih. Ini satu udah dilepas ya, karena itu tersangkanya. Ini PJ nya, ada 5. Oke ya. Coba tunjukkan. Nah, ini ya. Nah, ini PJ nya nih. PJ. Sedangkan ini adalah 4 kapasitor tersebut. Jadi salah satunya itu dia pecah ya, sehingga terjadilah konsleting ya, hubungan arus pendek, yang mana ini tentu saja mereka tidak terima ya. Oke, di sini yang saya lakukan yaitu cukup mengangkat kapasitor-kapasitor ini ya. Ya kalau kita mau itu ya, kita cukup angkat saja, kemudian kita cek satu-satu yang mana kapasitor yang rusak ya. Jadi di sini dia rusaknya adalah terhubung terhadap ground ya. Kecil sekali, ada di tangan saya, kita jepit dengan pinset ya. Nggak kelihatan ya, ada di ujung sini. Mana ini kalau kayak saya ukur dengan mode dioda ya. Oke, kita perkecil biar kelihatan artisnya. Mode dioda ini, kemudian si kapasitor ini saya jepit ya, ukur kiri kanannya. Nah, bunyi dia ya, artinya dia ini rusak ya. Nah, itu loh ya, bunyi. Oke, nah di situ akhirnya setelah melepas itu, shot hilang, kemudian si jumper tadi ya,
PJ602 nya itu saya sambung lagi, kemudian PL601 nya juga saya pasang lagi. Untuk kapasitornya saya rasa karena 4 dibuang 1 masih ada 3, mungkin masih cukup ya. Jadi di situ tidak saya ganti, hanya tinggal dibuang. Oke. Ini si laptop ternyata setelah dilakukan itu dia udah menunjukkan bahwa tidak short lagi ya. Ya, langsung dicolok ya. Jadi laptopnya ini rawan sekali ya, karena tipis sekali nih men skema casingnya, di rawan sekali kalau nggak hati-hati. Oke, ini sudah. Jadi dia switchnya di keyboard ya, tekan switch. Sudah nyala ya, bisa dilihat ada lampu di sini. Kemudian ini kelihatan ya. Jadi laptop udah hidup tampil. Namun kita ya mudah-mudahan ya tidak ada kendala lainnya, karena kita takutnya mungkin nanti ada masalah lain ya. Intinya sih di sini masalah utama udah selesai ya, yaitu si Lenovo ini udah hidup, udah tampil. Masalah lainnya itu nanti lah ya, kita cek lagi. Intinya di video kali ini kasus mati total Lenovo ya, IdeaPad 320, yaitu dengan kerusakan short jalur 3 volt ALW. Jadi enaknya dia ini karena dia pakai pakai jumper seperti itu ya. Jadi kita bisa memperkecil area pencarian ya. Nah, di sini mungkin akan terlihat seperti mudah ya pengerjaannya, namun sebenarnya kenyataannya ya sulit, lama ya. Jadi butuh proses, butuh waktu gitu ya. Cukup panjang sebenarnya analisanya, cuman karena untuk pembuatan video sebagai edukasi di YouTube nggak mungkin lah kita full bikin gitu live dari pertama bongkar sampai selesai. Itu kalau kita nggak diedit videonya, dipercepat tuh pasti akan lama sekali ya. Nah, banyak beberapa kasus juga yang tidak selesai seperti ini, udah berhari-hari, udah mungkin juga udah berminggu-minggu, tapi memang nggak selalu dipegang gitu. Jadi nanti ada waktu kita pegang lagi ya, kita analisa lagi penyakitnya apa. Namun sampai sekarang belum ketemu men. Kalau yang ini udah solved dalam tempo yang mungkin hitungan beberapa jam aja gitu. Kalau yang ini sudah berhari-hari ya. Oke, cukup video kali ini yang udah selesai ya. Penjelasan saya tentang pengerjaan laptop Lenovo IdeaPad 320 dengan kode board NMB321, kerusakan mati total short di jalur 3 volt ALW ya. Ciri shortnya itu dilihat dari PSU, yaitu ampere sebelum di switch itu naik sekitar 0,1 sekian ya, sekitar 100 ya atau 60. Intinya nggak wajar lah ya, karena ampere yang normal itu sekitar kalau kita pakai digit ampernya itu kan 000, tapi kalau pakai 4 digit ya kadang 0,00 belakangnya ada muncul 2 sinyalnya, ada 1, kadang 4 ya, atau mungkin 2 digit dari belakang itu berangka, misalnya masih 10, 40 gitu ya, mungkin masih wajar ya. Tapi kalau udah di atas 50 biasanya itu pasti ada yang hangat ya, ada yang bermasalah di IC-nya ya. Oke, saya harap ada ilmu yang didapat dari penjelasan saya tentang cara memperbaiki laptop Lenovo IdeaPad 320. Sekian dan terima kasih. Oke, ikuti terus channel saya karena saya akan terus mengupload video-video tentang cara memperbaiki laptop. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.